Selamat siang penonton, menyambut Anda di program Waktu Ahli. Hari ini kita akan membahas proyek dan menjawab pertanyaan Anda. Selamat siang para investor, mitra, dan peserta proyek yang terhormat. Selamat siang semuanya. Sekarang langsung ke AGR, Solusi Arsitektur dan Perencanaan Kota. Proyek untuk ditinjau dan disetujui telah diunggah pada 10 Maret. Pada 7 April, kami menerima penolakan untuk persetujuan dengan catatan. Pada hari yang sama, proyek yang telah diedit diunggah kembali dari tanggal 7. Dan sejak tanggal 7, laporan baru dimulai. Saya memahami dengan sangat baik ketidaksabaran semua peserta proyek. Saya sangat memahami bahwa banyak peserta proyek memiliki kemampuan serius dan berpengaruh untuk mempengaruhi proses. Ada usulan untuk menulis keduma dengan sangat baik. Saya mohon dengan sangat, jangan melakukan tindakan gegabah. Tidak perlu melakukan itu sekali, jangan sekali-kali. Kami melakukan semua yang diperlukan agar proyek ini terwujud. Solusi arsitektur dan tata kota telah disetujui dengan semua perubahan, catatan dan semua poligonalitasnya. Ya, biarkan mereka memberikan catatan, biarkan mereka melakukan apa yang mereka anggap perlu. Kami akan memperjuangkan tujuan kami. Tujuannya adalah peluncuran proyek. Pertama, operasionalnya, mendapatkan keuntungan, itulah tujuan proyek ini dibuat. Apa yang ditemui di jalan sebagai hambatan itu tidak bisa dihindari. Ya, dalam pengenalan inspektur menganggap ini sebagai fakta yang tidak signifikan atau signifikan, itu terserah mereka. Oleh karena itu, mari kita bekerja dan mencapai hasil. Harus jelas dan dipahami bahwa ini tidak bisa dihindari. Akan dibawa ke penyelesaian logis. Dan apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, ada catatan, kita lihat, kita atasi. Oleh karena itu, tugas kita adalah menyetujui, mengesahkan keputusan arsitektur dan tata kota, dan kemudian menyerahkannya ke Mosgostrojnadzor untuk mendapatkan kesimpulan tentang penyelesaian konstruksi. Ini adalah tugas utama kita yang harus kita selesaikan dan bergerak menuju penyelesaian tugas utama. Tidak ada tujuan, ini hanya tugas. Momen berikutnya yang ingin saya bahas. Terdengar bahwa saya tidak mengungkapkan periode dan jangka waktu pengembalian pada webinar sebelumnya yang saya tidak tahu. Saya tahu, tentunya. Karena jika kita berbicara tentang menjadi peserta dan penduduk Teknopolis Moskow, Anda mengerti ini tidak akan mungkin jika kami tidak memiliki sebuah model ekonomi yang dikembangkan, tidak ada rencana bisnis, tidak ada justifikasi ekonomi. Semua itu ada. Ini adalah volume dokumen yang besar, volume informasi yang besar yang disajikan kepada para ahli dan mereka menganggap semuanya meyakinkan. Dan sebagai hasilnya, pada akhirnya kita menjadi penduduk. Namun sejak saat itu, sejak waktu itu, banyak yang telah terjadi, berlalu, dan semua indikator ini yang telah dikembangkan lebih diperlukan untuk menilai seberapa baik kita memahami apa yang kita hadapi. Ini tidak diragukan lagi, karena para ahli juga merupakan spesialis yang baik dan memahami bahwa selama pelaksanaan proyek, semua indikator ini akan menjadi tidak relevan dan perlu mengembangkan indikator baru untuk proyek itu sendiri. Dan seberapa layak untuk melakukannya sekarang dengan pengembangan baru. Saya pikir itu tidak relevan bahwa relevansi perhitungan periode pengembalian proyek akan muncul tepat setelah peluncuran proyek dan setelah pelaksanaan batch pertama produk. Saya rasa sedikit. Saya pikir saya benar-benar merasa kita sudah dekat dengan momen itu. Proses penyesuaian peralatan terus berlanjut. Peralatan tambahan telah dipesan. Saat ini kami dengan sabar menunggu kedatangan lebih banyak peralatan dan perlengkapan dari berbagai sumber, terutama dari Cina. Dan kami sedang dengan teliti menyempurnakan teknologi pembuatan produk yang sangat canggih yang akan kami buat terlebih dahulu. Serta prioritas utama adalah mesin untuk Motilek yang lebih kuat dan USM. Oleh karena itu, saya mohon dengan hormat kepada rekan-rekan yang telah mengajukan permohonan untuk menjadi dealer Harap Perbarui. Anda tahu di mana dan kemana harus mengajukannya. Alexander Sudarev mungkin akan mengulangi lagi di semua media dan sumber daya saja. Mohon perbarui informasi ini karena waktunya sudah mendekat. Bahkan bisa dibilang kemasan sudah ada di gudang. Oleh karena itu, kami sekarang menunggu kedatangan para spesialis agar mereka dapat melakukan penyesuaian beberapa peralatan dari Cina. Nah, dan menandai bahwa peralatan siap untuk digunakan agar nantinya tidak ada pertanyaan terkait operasional. Mesin-mesin saat ini ada PKTB memiliki motor listrik. Apakah masa depan mereka akan digulung ulang ke Slavyanka? Ketika garansi berakhir ya bisa diganti.
tapi tidak semuanya. Karena beberapa motor bukan asinkron, bisa dibilang begitu. Karakteristik apa yang dibutuhkan untuk pengontrol motor, tegangan maksimum, arus, metode kontrol, perlindungan dari tegangan lebih dan arus, keberadaan PFC, frekuensi. Mereka adalah pengontrol berbeda. Kami memiliki pengontrol yang dirancang untuk motor yang dipasang pada Motilek, tetapi kami juga memiliki pengontrol yang lebih kecil dengan daya 20 kW yang kami gunakan pada sepeda. Yang sekarang memerlukan pengembangan teknologi dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada, serta beberapa penyesuaian perangkat lunak. Karena selama waktu ini kami telah mendapatkan banyak pengalaman dan teknologi modern yang digunakan saat ini sangat memungkinkan untuk membuat perubahan signifikan pada konstruksi. Berbicara misalnya tentang tegangan, itu tergantung pada tugas yang harus diselesaikan. Dalam satu kasus diperlukan satu tegangan, dalam kasus lain bisa menggunakan tegangan yang lebih tinggi. Semuanya tergantung pada tugas untuk apa kendaraan tersebut akan digunakan. Tetapi yang paling penting, yang utama adalah tentu saja algoritma dan perangkat lunak yang akan digunakan dalam pengendali. Karena bukan rahasia lagi bahwa pengendalian vektor motor modern dan pengendalian modern sebenarnya didasarkan pada transformasi Park-Gorev dan algoritma lainnya yang memungkinkan untuk menilai posisi rotor relatif terhadap stator. Ini adalah ukuran dasar perangkat lunak. Selanjutnya, semuanya tergantung pada persyaratan pelanggan. Di salah satu seminar, dalam presentasi tersebut dikatakan bahwa DA95C dapat dibuat tanpa sensor karena pengendali akan tanpa sensor. Bagaimana Anda akan menentukan posisi rotor pada kecepatan mendekati 0 ketika EMF tak terpantau? Ini penting untuk penggerak traksi. Namun, dalam hal ini kami mengatakan bahwa saat ini kami memiliki motor tanpa sensor, itu yang pertama. Kedua, ingatlah apa yang dikatakan dalam webinar seperti bahwa terlepas dari jenis motor, apakah itu BLDC, asinkron, atau induktor, semua motor ini memiliki karakteristik yang buruk pada kecepatan rendah pergerakan relatif rotor terhadap stator. Motor-motor ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk industri dan komersial. Efisiensi motor dapat bervariasi tergantung pada desain dan aplikasi spesifiknya. Oleh karena itu, sekali lagi, semuanya tergantung pada bidang aplikasi dan tujuan dari motor-motor ini. Karena dalam satu kasus satu hal, dalam kasus lain hal yang berbeda. Dan untuk sebagian besar aplikasi, motor tanpa sensor. Jika kita berbicara tentang motor roda, kita sebenarnya sudah mengatakan bahwa lebih masuk akal untuk dengan jelas membuatnya dengan pengurang tergantung pada kendaraan. Pengurang bisa berupa planetari atau sabuk, jenisnya sangat beragam, dan sejenisnya. Pada salah satu foto mesin untuk Motilka dalam keadaan terurai terlihat sisir untuk encoder optik, seperti pada motor roda penggerak. Apakah sekarang mesin bekerja encoder? Sebelumnya dikatakan orang Tiongkok mengecewakan pengontrol kita menunggu. Mengecewakan karena tidak tepat waktu. Apa perbedaan pengontrol yang akan datang dengan yang saat ini? Pengontrol tersebut dari mana? Pertama, mesin modifikasi pertama bekerja dengan pengontrol Tiongkok, dan itu memerlukan adanya encoder. Dalam hal apa orang Tiongkok mengecewakan? Mereka tidak mengecewakan. Perusahaan transportasi ini mengirimkan melalui jalur laut. Dan di mana kapal kontainer itu sekarang? Di samudra mana ia berkelana? Hanya Tuhan yang tahu. Karena jika berbicara tentang stempel, seharusnya sudah dikirim pada tahun 2023, bukan? Nah, oleh karena itu, ada masalah dengan logistik. Orang Tiongkok sudah mengirim. Kapan mereka akan tiba, Tuhan yang tahu. Namun di Motilek, kami berencana untuk mulai menggunakan pengendali kami sendiri sekarang. Saat ini semua elemen mekanis sedang diproduksi dengan sangat hati-hati dan penuh ketelitian. Ini termasuk radiator, elektroda, berbagai gasket dan juga komponen lain yang diperlukan untuk merakit pengendali seperti casing serta komponen lain yang mana diperlukan casing plastik. Ada 50 casing tersimpan di gudang kami. Sekarang kami sedang melakukan pengujian dan pengembangan pengendali di stand. Setelah itu kami akan dengan sangat hati-hati membuat keputusan tentang peluncuran produksi papan dan perakitan batch pertama pengendali. Tren dunia, voltase tinggi, efisiensi tinggi, baterai arus rendah ringan. Berapa arus maksimum pada motor Motilek? 400 ampere. Dan berapa kerugian di kabel dan seberapa tebal dan beratnya kabel tersebut? Dan baterai harus mampu menarik 400 ampere, bukan 60 kW, 600 ampere. Semuanya tergantung pada konstruksi. Saya sudah menceritakan bahwa transformator pertama di unit daya untuk Gorinik dibuat sepenuhnya sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dan dibuat dengan leads and wire dan juga dengan pita tembaga. Beratnya lebih dari 2 kg. Cerdas, dibuat sesuai ilmu pengetahuan. Panas sekali anjing, tidak ada gunanya.
kami mengambil papan sirkuit cetak ini. Berapa gram di sana? 70 gram tembaga. Dan semuanya baik-baik saja. Di sana kepadatannya 0,2 ampere, di sana 0,4 ampere, dan di sini 75 ampere. Dan tidak ada yang panas, dan kami tidak memerlukan kabel yang sangat tebal seperti ini. Jika Anda ingat fisika, seperti yang Anda ketahui, kerugian sebanding dengan resistansi. Benar? Bukan berdasarkan penampang, resistansi. Dan resistansi tergantung pada apa? Pada panjang dan penampang. Dan jika kita mengurangi panjangnya 20 kali, kita bisa mengurangi penampangnya 20 kali. Mengapa membawa yang tebal dan massa? Sampai titik di mana kaki-kaki pada casing TO220, resistansi kaki-kaki tersebut mempengaruhi. Oleh karena itu, mereka membuat koneksi tipe BJA, disolder dari bawah, di mana sebenarnya tidak ada kaki untuk menghilangkan resistansi ini dari rangkaian. Jadi jika Anda mengikuti cara klasik, ya silakan Anda benar, tetapi jika Anda berpikir sedikit dan mendapatkan pengalaman, mungkin semuanya akan sedikit berbeda. Apakah ada kemungkinan bahwa tahun ini kita dapat memulai produksi mesin pesawat dalam jumlah 50-100 unit per hari atau itu untuk tahun-tahun berikutnya? Di obrolan nomor 1, saya sudah menunjukkan bagian rangka mesin pesawat. Jadi apa yang dimaksud dengan itu? Paket stator, bushing untuk bantalan, dan semuanya dilapisi dengan aluminium. Saya mengatakan bahwa bagian ini, begitu kami mendapatkan peralatan dan mengatur mesin, kami dapat membuatnya dalam waktu 30 detik. Selanjutnya, Anda bisa menghitung berapa banyak stator yang bisa dibuat. Demikian pula, rotor akan dicetak dalam mesin pengecoran bertekanan tinggi dengan produktivitas yang sama. Namun, karena mesinnya hanya satu, maka semuanya harus dibagi. Kemudian, kita harus menuangkan satu terlebih dahulu, lalu untuk seluruh seri, ya, misalnya untuk program bulanan, kemudian kita lepaskan dan masukkan yang kedua. Operasi yang paling sulit adalah mungkin memasukkan gulungan yang memakan banyak tenaga kerja. Selanjutnya, lebih rendah tenaga kerja adalah penggulungan bagian. Dan sekarang kami sedang mencari kesempatan untuk membeli 2 mesin penggulungan CNC tambahan untuk meningkatkan produktivitas operasi teknologi ini. Itu yang pertama. Kedua, untuk mengurangi waktu yang dihabiskan dalam memasukkan gulungan, kami sekarang sedang menguji skema gulungan lain yang memungkinkan pengurangan jumlah bagian dari 96 menjadi 48. Kami melihat tenaga kerja dan yang paling penting adalah kemungkinan penggunaan peralatan mekanis agar operasi teknologi ini menjadi lebih produktif. Ketika kami menyelesaikan tugas-tugas ini, Anda katakan bukanlah masalah. USM 120 mm dikembangkan. Kami mengerjakan mesin dengan ukuran lebih kecil. Mereka cocok untuk USM 125 serta untuk penggiling daging dan peralatan rumah tangga lainnya. Namun, pekerjaan lebih lanjut pada mereka hanya akan dilakukan setelah peluncuran produksi dari pengembangan yang sudah selesai dan hampir siap untuk produksi, tidak lebih awal. Apakah saya mengerti dengan benar, jika kita mulai pada tahun 2025, maka dividen harus diharapkan setelah 1 tahun pada tahun 2026? Apakah mungkin dividen pertama tidak akan diberikan kepada investor, tetapi untuk reinvestasi? Terima kasih. Untuk membicarakan dividen, mereka sebenarnya hanya dapat dibayarkan oleh pemegang saham perusahaan. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus beralih dari LLC ke JSC. Dan sejak saat reorganisasi dari LLC menjadi JSC, barulah kita bisa menghitung keuntungan dan melihat apakah layak untuk dibagikan. Jadi itu bagian pertama. Bagian kedua dari pertanyaan Anda adalah reinvestasi. Saat ini, dana yang datang dari investor memungkinkan untuk menghindari reinvestasi. Kemungkinan reinvestasi. Dan reinvestasi hanya akan mungkin terjadi jika hal itu memungkinkan terjadinya untuk secara signifikan meningkatkan profitabilitas proyek dengan cara yang sangat efektif dan dapat secara substansial mempengaruhi besaran dividen dan memberikan dampak yang signifikan. Dan itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, jaga diri Anda, jangan melakukan tindakan yang tidak dipikirkan. Permintaan besar, jika diperlukan kami akan menghubungi. Dan saya ingin sekali mengatakan bahwa ada cukup banyak sekali peserta proyek yang tidak hanya berinvestasi, tetapi juga secara aktif dan penuh semangat membantu proyek. Oleh karena itu, saya pikir dengan dimulainya produksi, banyak investor dan mitra akan memiliki kesempatan untuk menjadi peserta langsung dan pelaksana proyek itu sendiri. Terima kasih, Bay.